Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskus dari kelompok kami mengenai analisis putusan pengadilan, tentunya dari mata kuliah penerapan asas-asas hukum pidana. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nihila Julieta, saya selaku moderator yang tentunya akan memandu presentasi kelompok pada pagi hari ini. Dari kelompok 2 sendiri akan ada beberapa topik yang akan dibahas tentunya bersama dengan teman-teman saya nanti. Di dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentunya yang pertama ada analisis kasus, lalu yang kedua ada unsur dan syarat yang terpenuhi dari kasus ini, lalu yang ketiga ada asas hukum pidana apa saja yang terpenuhi dari kasus yang akan dibawakan nanti, lalu yang keempat kami akan membahas aliran yang dianut dari tentunya kasus yang akan juga dibahas nanti. Lalu ada teori yang dianut, lalu kemudian ada aspek keadilan. Lalu kita masuk kepada latar belakang pemilihan kasus. Putusan yang akan dibahas pada tugas kali ini adalah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor 247 garis miring pidana biasa garis miring 2009 garis miring Pengadilan Negeri Purwokerto. Kasus ini melibatkan tindakan pencurian. Alasan dari kelompok kami memilih kasus ini sebagai topik yang akan kami bahas tentunya bukan saja menarik, tetapi terdapat beberapa alasan lain yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah kasus ini menampilkan kompleksitas prosedural dalam sistem peradilan hukum tentunya di Indonesia. Lalu adanya detail bukti fisik yang semakin kuat untuk dibahas. Lalu ada kasus ini memiliki implikasi sosial, kemudian implementasi hukum dalam kasus ini menunjukkan bagaimana undang-undang pidana itu bekerjanya bagaimana dari pasal 362 KUHP. Baik, untuk membahas kasus lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis kasus pencurian yang dilakukan oleh Nenek Mina, seorang lansia yang berumur 55 tahun. Sesuai dengan yang kita pelajari bahwa tujuan hukum tersebut ada 3. Ada kepastian hukum, ada kemanfaatan hukum, serta ada keadilan hukum. Sesuai dengan perkara ini, dengan kejadian ini, apakah hal tersebut termasuk ke dalam keadilan hukum? Mengingat bahwa dengan umur Nenek Mina yang sudah terbilang cukup tua, dengan kejahatan yang dilakukan tersebut tidak terlalu berat, apakah hal ini harus dibawa ke dalam sidang, ke dalam ruang pengadilan? Hal yang termasuk sepele ini, mari kita bahas ke depannya. Kemudian bagaimana hal ini dapat terjadi? Baik, kasus ini bermula ketika Nenek Minah mendapati 3 buah kakao di atas pohon perkebunan tempat ia bekerja, yang terlihat nampak matang. Maksud hati, nenek berusia 55 tahun ketika itu ialah memetik untuk disemai sebagai bibit pada tanah garapannya. Lalu, ia lantas meletakkan kakao di bawah pohon yang dimaksud. Mandor tempat Nenek Minah bekerja menegur Nenek Minah lantaran 3 buah kakao yang nampak tergeletak di bawah pohon tak mengelak dari perbuatannya. Nenek Minah pun mengaku dan memohon maaf kepada mandor dan menyerahkan kembali ketiga buah kakao itu sekitar seminggu kemudian. Nenek Minah menerima surat panggilan dari kepolisian atas dugaan pencurian. Setelah dalam proses pemeriksaan, kemudian pemanggilan, kemudian pemeriksaan berlangsung sampai akhirnya kasus ini bergulir ke meja hijau di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam persidangan itu, Nenek Minah itu seperti ramai diberitakan berbagai media dikarenakan Nenek Minah tidak didampingi oleh penasihat hukum dan berakhir didakwa atas pencurian pasal 362 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap 3 buah kakao tersebut yang seberat 3 kg dengan perhitungan antara 2.000 per kilogram. Alhasil, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto saat itu memutuskan Nenek Minah dijatuhi hukuman sekitar 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Persidangan perkara nomor 247 garing PIT.B garing 2009 garing PN PWT
atau Pengadilan Negeri Purwokerto ini ramai dibincangkan dan menyita perhatian publik lantaran kasus kecil tetap diproses hukum hingga ke meja hijau pengadilan. Sampai-sampai Ketua Majelis Hukum meneteskan air mata saat membacakan vonis sang petani berumur itu. Demokrasi karyo monco putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa alias Nyonya San Rudi binti Sanatma, tempat lain rukun warga 09 Kecamatan Haji Barang Kabupaten Banyumas Dasar, bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku. Kalau dampaknya tak begitu merugikan masyarakat secara luas, termasuk pihak korban, itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, tidak terus semua diproses pidana. Bagi petani minyak, buat benih untuk ditanam kembali. Sedang dari sisi perusahaan perkebunan, tidaklah terlalu merugi. 4. Semangat terdakwa Mina haruslah diapresiasi. Menghadiri persidangan tepat waktu, meski letih dan tertatih-tatih. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan. Terima kasih atas waktunya. Kemudian dapat dilanjutkan oleh teman saya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dalam kasus ini tentunya ada unsur yang terpenuhi dalam pasal 362 KUHP, yaitu yang pertama ada barang siapa, lalu mengambil sesuatu barang, serta yang ketiga yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, kemudian yang keempat dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum. Saya akan jelaskan untuk yang pertama mengenai barang siapa. Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya ini dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam kasus ini yaitu Nyonya S binti S. Kemudian dari yang kedua mengambil sesuatu barang berdasarkan fakta yang sudah terungkap di sini bahwa maksud saya di dalam persidangan terdakwa di sini pada hari Minggu Pahing tanggal 2 Agustus tahun 2009 sekitar pukul 1 siang telah mengambil 3 buah kakao atau coklat dengan cara memetik. Sudah jelas berdasarkan fakta dan sudah terbukti. Lalu terdakwa ini mengambil 3 buah kakao atau coklat ini seluruhnya yang bukan milik kepunyaan dia, melainkan milik kepunyaan PT Dharma Kadenan yang bukan sekali lagi bukan milik dari terdakwa. Lalu mengambil 3 buah kakao milik PT ini dan terdakwa ini mengambil tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud akan memiliki untuk bibit tanaman, dan perbuatan terdakwa tersebut ini mengakibatkan PT tersebut menderita kerugian. Selanjutnya adalah syarat yang terdapat dalam masa percobaan. Syarat di sini terbagi dua menjadi syarat umum dan syarat khusus, yaitu yang pertama syarat umum yaitu untuk tidak melakukan tindak pidana apapun lagi selama masa percobaan. Hal ini bertujuan untuk mencoba agar si pelaku tidak membuat kesalahan atau tindak pidana apapun memberikan efek jera pada masa percobaan, tapi diharapkan tidak hanya masa percobaan itu, tapi sampai selesai masa percobaan itu juga tetap tidak melakukan tindak pidana apapun. Selanjutnya ada syarat khusus, yakni merupakan syarat yang diberikan oleh hakim yang biasanya terdiri atas 2 hal, yaitu mengganti kerugian atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu tujuan, pedoman, dan hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada tujuan pemidanaan pada pasal 51. Yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengandalkan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga,
menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Yang terakhir ada menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Lanjut, ada pedoman pemidanaan pada pasal 53 ayat 1. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 2. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Yang ketiga, ada hal yang perlu dipertimbangkan pada pasal 54. Yang pertama, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan rencana atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidupnya, keadaan sosialnya, dan keadaan ekonomi. Lalu ada pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarganya, pemaafan dari korban atau keluarga korban. Yang terakhir ada nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu asas hukum pidana. Berdasarkan putusan nomor 247 garis miring pidana biasa garis miring 2009 garis miring Pengadilan Negeri Purwokerto, analisis asas-asas hukum pidana yang terpenuhi. Yang pertama ada asas legalitas, yaitu berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan yang ada pada waktu perbuatan itu dilakukan. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu yang kedua, ada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini jelas diatur dalam pasal 19 KUHP yang menyatakan tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya tidak disertai dengan unsur kesalahan, baik itu berupa mens rea atau niat kejahatan maupun actus ritus, perbuatan fisik yang melawan hukum. Mens rea, terdakwa ini terbukti ada, yaitu terdakwa secara sadar dengan niatnya untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Lalu, perbuatan terdakwa jelas merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang merupakan inti dari tindak pidana pencurian. Terdakwa memiliki kesalahan dalam arti hukum meskipun alasannya adalah untuk membantu bibinya karena tindakan tersebut tetap melawan hukum atau tidak sah. Dengan demikian, berdasarkan nullum crimen ses culpa, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena terbukti bahwa dia melakukan tindak pidana dengan kesalahan yang jelas, baik berupa niat maupun perbuatan fisik yang melawan hukum. Yang ketiga, asas individualisasi pidana. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang dijatuhi pidana harus dipertimbangkan secara individu dengan mempertimbangkan kondisi pribadi, situasi sosial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan pidana yang dijatuhkan. Nah, penerapan asas ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan karakteristik dan keadaan terdakwa. Faktor apa aja sih yang dipertimbangkan dalam kasus ini? Yang pertama, usia terdakwa yang sudah lanjut, yaitu 55 tahun. Lalu yang kedua, kondisi ekonomi terdakwa adalah petani miskin. Yang ketiga, motivasi tindak pidana, yaitu berupa mengambil untuk bibit, bukan untuk keuntungan. Lalu yang keempat, ada asas kemanusiaan. Penerapan pidana bersyarat menunjukkan upaya untuk menghindarkan
terdakwa dari penderitaan fisik maupun psikologis lebih lanjut, serta memberi kesempatan bagi terdakwa untuk menjalani masa percobaan tanpa harus menjalani hukum penjara yang keras. Hal ini menunjukkan memperhatikan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pemberian hukuman. Lalu yang kelima ada asas proporsionalitas. Asas ini mengharuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan. Hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana bersyarat selama 3 bulan dianggap proporsional oleh hakim karena diperhitungkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa hanya sebesar Rp30.000 dan mempertimbangkan faktor pribadi terdakwa seperti usia dan kondisi ekonominya. Lalu yang terakhir ada asas ultimum remedium. Meskipun terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara, hakim memilih untuk memberikan pidana penjara yang bersifat bersyarat. Ini adalah bentuk pendekatan yang lebih lunak dan humanis, menghindari penderitaan fisik dan psikologis yang lebih besar bagi terdakwa, dan lebih mengutamakan rehabilitas daripada pemenjaraan. Selanjutnya adalah aliran yang dianut. Putusan nomor 247/Pidana Biasa/2009/Pengadilan Negeri Purwokerto dapat dianalisis menggunakan aliran neoklasik dalam hukum pidana yang lebih menekankan pada pentingnya memperhatikan faktor-faktor subjektif yang mempengaruhi pelaku tindak pidana, serta memberikan hukuman yang tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga rehabilitatif dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan ini lebih mencerminkan aliran neoklasik dengan alasan yang pertama, mempertimbangkan keadaan pribadi. Terdakwa berusia 55 tahun yang sudah tergolong sebagai lanjut usia, lalu terdakwa adalah seorang petani miskin yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Selanjutnya, tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pencurian buah kakao dilatar belakangi oleh niat untuk mendapatkan bibit, bukan untuk keuntungan pribadi. Lalu yang kedua, terdakwa pidana bersyarat. Terdakwa telah menjalani masa percobaan selama 3 bulan yang jika dijalani dengan baik tidak akan berakhir dengan pemenjaraan. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih lunak dan rehabilitatif yang menjadi ciri khas aliran neoklasik. 3. Orientasi keadilan sosial. Artinya, dalam penjatuhan hukuman, hakim harus mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, baik kepada terdakwa, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani percobaan, hakim memandang bahwa terdakwa masih memiliki potensi untuk kembali ke masyarakat dan memperbaiki perilakunya tanpa harus dipenjara. Nah, kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa hanya sebesar Rp30.000 yang secara material tidak signifikan. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan meskipun berbentuk pidana lebih diarahkan pada rehabilitasi dan pencegahan, bukan sekedar pembalasan. Yang keempat, pertimbangan media dan akademisi. Aliran neoklasik menempatkan pentingnya diskursus sosial yang lebih luas dalam hukum pidana. Lalu, dalam beberapa dekade terakhir, diskusi di kalangan akademisi, hukum pidana cenderung lebih mengarah pada pentingnya rehabilitasi dan pemulihan terdakwa. Baru pindah niki, baru sekali ini. Ya. Buat, ya. Terus yang buat biaya ke sini dikasih siapa? Kasih ke ya Mbak, untuk ngasih langsung sini kita dikasih Ibu Nur. Oh, dikasih Bu Nur hanya jasa. Ya, Bagus. Nur nomor dikasih. Ongkos, ya. Berapa ongkosnya dari rumah? Yang dia ke Tangerang. 50.000. Iya. Pulang balik. Ya. Iki Bu jaksa penuntut dengan tetap pada permohonannya, pembelaannya, oke. Ya. Ya. Di istirahat rien
nanti terus diputus bumina nggih. Jenengan boleh asal istirahat riyin. Selanjutnya adalah teori yang dianut. Teori pemidanaan yang digunakan adalah putusan nomor 247/B/2009/PN Purwokerto adalah teori gabungan dari teori absolut atau retributif dan teori relatif atau tujuan. Putusan mencerminkan pendekatan gabungan karena satu, hakim menegaskan unsur pembalasan dengan menetapkan bahwa terdakwa harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Kedua, hukuman bersyarat menekankan aspek rehabilitasi dan pencegahan yang mencerminkan tujuan dari teori relatif. Dan yang terakhir, pertimbangan hakim terhadap kemanusiaan, kondisi terdakwa, dan dampak sosial mencerminkan usaha menjaga keseimbangan antara keadilan absolut dan tujuan hukuman atau relatif. Selanjutnya ada aspek keadilan. Aspek keadilan ada 7. Yang pertama ada keadilan proses. Keadilan proses berfokus pada prosedur yang adil dalam sistem hukum. Ini mencakup hak-hak individu untuk mendapatkan perlakuan yang netral dan objektif dalam pengadilan, termasuk hak untuk didengar dan hak atas pembelaan yang layak. Yang kedua ada keadilan distributif. Keadilan distributif berkaitan dengan cara sumber daya kekayaan dan beban yang dibagikan di dalam masyarakat. Ini menekankan pentingnya distribusi yang adil agar tidak ada kelompok yang dirugikan maupun diuntungkan secara tidak proporsional. Yang ketiga ada keadilan retributif. Keadilan retributif menekankan pada pemberian hukuman yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini berpegang pada ide bahwa hukum itu harus proporsional terhadap kesalahan. Yang keempat ada keadilan restoratif. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara si pelaku dan si korban maupun dengan masyarakat setelah terjadinya pelanggaran. Pendekatan ini mengutamakan reparasi dan rekonsiliasi sebagai cara untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Yang kelima ada keadilan sosial. Keadilan sosial menyoroti pentingnya mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat. Ini mencakup akses yang adil terhadap layanan publik, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Yang keenam ada keadilan korporat. Keadilan korporat membahas tanggung jawab perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan termasuk karyawan dan masyarakat. Aspek ini mempertimbangkan bagaimana keuntungan dan kebijakan perusahaan harus dibagi secara adil. Dan yang terakhir ada keadilan intergenerasional. Keadilan ini mempertimbangkan hak dan kepentingan generasi mendatang dalam pengambilan keputusan saat ini, termasuk perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Di sini ada kasus Nenek Mina, seorang petani berusia 55 tahun dituduh mencuri 3 buah kakao dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan saat ia sedang memanen kedelai di lahan yang juga dikelola oleh perusahaan tersebut. Ia memetik buah kakao untuk disemai sebagai bibit dan mengembalikannya setelah ditegur oleh mandor perkebunan. Namun kasus ini berlanjut hingga ke pengadilan di mana ia dijatuhi hukuman berdasarkan pada pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dalam kasus ini ada 2 keadilan yang disebutkan. Yang pertama ada keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural, secara hukum Nenek Mina telah melanggar ketentuan yang ada dan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Ia terbukti mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan hakim memutuskan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Lalu ada keadilan substantif. Banyak pihak berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan mengingat nilai ekonomi dari 3 buah kakao sangat kecil dibanding dengan biaya sumber daya yang dikeluarkan untuk proses hukum. Banyak yang merasa bahwa tindakan hukum ini terlalu berlebihan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, banyak yang berpendapat bahwa kasus Nenek Mina ini tidak mencerminkan keadilan yang seimbang. Meskipun secara hukum ia bersalah, dampak sosial dan nilai kemanusiaan harusnya dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Kasus ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam kasus-kasus ringan. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2 mengenai analisis putusan pengadilan. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Cari durian ke Jati Asih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.